Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryani Novita dari kelas A3 semester 6 dengan NIM 18104167008 dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan perbandingan 5 jurnal dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Jasa Transportasi, Studi pada BIS Damri Cabang Pontianak dengan dosen pembimbing Adiat Randi YM SE MM. Yang pertama, latar belakang. Transportasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena transportasi berkontribusi besar pada kehidupan dalam kaitannya dengan aktivitas manusia sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lebih banyak dan semakin beragam jenisnya. Untuk menunjang berbagai aktivitas tersebut, transportasi memainkan perannya untuk menunjukkan kebutuhan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Adanya transportasi memudahkan masyarakat untuk mendatangi berbagai daerah baik dalam jarak dekat maupun dalam jarak jauh yang umumnya tidak dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di kota-kota besar di Indonesia yang mengakibatkan kebutuhan akan kemudahan transportasi untuk menunjang kegiatan masyarakat. Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan yang berkembang di sektor transportasi baik bis, Gojek atau ojek online, kereta api, taksi, dan masih banyak yang lainnya. Menurut Gunawan, pada tahun 2014, halaman 5, transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian yang selanjutnya, di dalam bisnis transportasi, kualitas pelayanan yang prima merupakan hal yang sangat penting guna mempertahankan konsumen atau bahkan menarik konsumen baru. Kualitas pelayanan yang prima akan menimbulkan kepuasan di benak konsumen dan dapat menciptakan konsumen yang loyal. Sebaliknya, jika aspek kualitas pelayanan diabaikan, perusahaan maka akan menimbulkan rasa tidak puas di benak konsumen yang nantinya akan menimbulkan reaksi word of mouth negatif dari konsumen tersebut. Kepuasan konsumen ini akan timbul apabila pelayanan yang diharapkan konsumen sebanding dengan pelayanan yang benar-benar mereka terima. Hal ini sesuai dengan pernyataan menurut Ciptono pada tahun 2012, halaman 301, kepuasan konsumen adalah situasi yang ditunjukkan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang diharapkan serta terpenuhi secara baik. Kualitas pelayanan yang baik dan sesuai dengan harapan konsumen sangatlah penting untuk diperhatikan dan dipertahankan dalam mutu pelayanan. Menurut Wijaya, pada tahun 2011 halaman 11, kualitas pelayanan didefinisikan sebagai keseluruhan gabungan karakteristik yang dihasilkan dari pemasaran, rekayasa produksi, dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa tersebut dapat digunakan untuk memenuhi harapan pelanggan atau konsumen. Selain itu, menurut Kotler, pada tahun 2016 halaman 155 mengemukakan banyak perusahaan secara sistematis mengukur seberapa baik mereka memperlakukan pelanggan mereka. Mengenali faktor-faktor yang membentuk kepuasan, perusahaan akan bertindak bijaksana dalam mengukur kepuasan pelanggan secara teratur. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kepuasan pelanggan adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Jika kepuasan pelanggan tidak dapat dipertahankan, maka kemungkinan pelanggan untuk ke tempat atau ke kompetitor menjadi sangat tinggi. Mengutip Sunyoto pada tahun 2012, halaman 222, bahwa perusahaan yang berkualitas atau bermutu adalah perusahaan yang dapat memuaskan sebagian besar kebutuhan pelanggannya. Kotler dan Keller pada tahun 2008, halaman 90, mengemukakan kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, dan probabilitas perusahaan ada 3 hal yang terkait erat. Semakin tinggi tingkat kualitas, semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan dan mendukung harga yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Berkenaan dengan hal ini, penelitian ini ingin mengkaji lebih mendalam pada suatu kajian penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan. Ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, judul dari kelima artikel jurnal. Judul jurnal yang pertama, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen, Studi pada Konsumen Gojek di DKI Jakarta oleh Bik Raihan Genadi dan Aditya Wardana SE MSI MM dari Prodi S1 Administrasi Bisnis, Fakultas Komunikasi Bisnis, Universitas Telkom, volume 3, nomor 3
Desember tahun 2016. Kemudian judul jurnal 2 yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Uber Car, studi pada konsumen Uber Car di Kota Bandung oleh Jos Muhammad Isra dan Arlin Verlina Muhammad Trenggana SEMM dari Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Komunikasi Bisnis Universitas Telkom pada volume 4 nomor 3 Desember 2017. Kemudian judul jurnal 3 pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada ojek online atau ojol Grab Bike di Kota Tegal oleh Arumi Dewi Setiawati dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasila Tegal pada tahun 2019. Judul jurnal 4 pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa transportasi kereta api Madiun Jaya, studi pada PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun oleh Mega Prasada Putra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang pada volume 2 nomor 1 tahun 2016. Kemudian judul jurnal 5 atau yang terakhir pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen jasa transportasi kereta api di Indonesia KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta oleh Veronica Diona Mahardika dari STIE Adi Unggul Birawa Surakarta pada volume 3 nomor 1 tahun 2016. Kemudian yang selanjutnya perbandingan judul dan sumber kelima artikel jurnal. Yang pertama yaitu persamaan. Kelima artikel jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh kualitas pelayanan jasa transportasi. Kemudian dari kelima artikel jurnal tersebut dipublish oleh lembaga penerbit jurnal. Yang terakhir, dari persamaan, artikel jurnal 1, 4, dan jurnal 5 memiliki kesamaan pada tahun terbit yaitu tahun 2016. Kemudian, pada perbedaan, objek penelitian pada kelima jurnal berbeda. Pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah kepuasan konsumen, studi pada konsumen Gojek di DKI Jakarta. Pada artikel jurnal 2, objek kepuasan konsumen Uber Car, studi pada konsumen Uber Car di Kota Bandung. Kemudian, pada artikel jurnal 4, objek transportasi kereta api Madiun Jaya, studi pada PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun. Pada artikel jurnal 5, objek penelitian transportasi kereta api Indonesia KAI Daerah Operasi Yogyakarta. Jumlah kata pada kelima judul artikel jurnal di atas terdapat perbedaan. Judul artikel jurnal 1 mempunyai 13 kata, judul pada artikel jurnal 2 mempunyai 16 kata, judul artikel jurnal 1 mempunyai 3 mempunyai 12 kata, judul artikel jurnal 4 mempunyai 22 kata, judul artikel jurnal 5 mempunyai 15 kata. Artikel jurnal 3 dipublikasikan pada tahun 2019, artikel jurnal 2 dipublikasikan pada tahun 2017. Pada artikel jurnal 4, tempat penelitian daerah Madiun. Pada artikel jurnal 5, tempat daerah penelitian Yogyakarta. Kemudian yang selanjutnya, perbandingan bab 1 latar belakang kelima artikel jurnal. Kemudian persamaannya, yang pertama, kelima artikel jurnal ini para penulis sudah menjelaskan latar belakang untuk penulis judul jurnal pengaruh kualitas pelayanan jasa transportasi. Pada artikel jurnal 4 dan jurnal 5 membahas latar belakang tentang pengaruh kualitas pelayanan jasa transportasi kereta api. Kemudian perbedaannya terletak, yang pertama, penulis artikel jurnal 1, perusahaan ojek online ini menawarkan berbagai macam pelayanan dan fasilitas dengan teknologi modern untuk memanjakan konsumen untuk pengguna ojek online di DKI Jakarta, yaitu Rp8.842.242. Sedangkan pengguna Gojek di DKI Jakarta sebanyak Rp5.345.345 atau 60% dari pengguna ojek online di DKI Jakarta. Penulis artikel jurnal 2, taksi salah satu alat transportasi yang disewa dengan sopir yang digunakan oleh penumpang tunggal atau sekelompok kecil penumpang. Taksi online merupakan suatu angkutan yang membawa penumpang dengan memesan lewat aplikasi yang ada di smartphone pelanggan yang terhubung ke jaringan internet. Selain dapat dipesan secara online, taksi online juga bisa melakukan pembayaran dengan sistem online dan dengan harga yang lebih murah dari taksi konvensional, dan kebersihan, kenyamanan, keamanan tidak kalah dengan taksi konvensional. Dan penumpang tidak perlu untuk mencari taksi di jalan, hanya cukup memesan via aplikasi mobile akan datang ke rumah. Salah satu taksi berbasis online yang ada di Indonesia adalah Uber. Uber memberikan suatu pelayanan kepada konsumen mulai dari harga yang ditawarkan terjangkau, mobil yang bersih, keamanan yang diberikan seperti identitas pengemudi sehingga meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.
Kemudian penulis artikel jurnal 3, ojek online atau ojol, Grab Bike, di kota Tegal berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, yaitu kualitas pelayanan yang diberikan terkadang belum sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen. Seperti helm yang digunakan konsumen memiliki bau yang tidak enak, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen pada saat pengantaran. Kendala yang lain yaitu seringkali juga kurangnya respon para driver untuk mengangkut para konsumen yang jarak tujuannya cukup jauh, sehingga banyak konsumen berlari pada transportasi lain, padahal banyak driver Grab Bike yang berada di sekitar lokasi. Pengangkutan kejadian seperti ini yang menyebabkan ketidakpuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh driver ojek online. Grab Bike di kota Tegal dalam hal ini kepuasan konsumen juga belum memaksimalkan, yang ditandai dengan adanya keluhan yang dirasakan oleh konsumen seperti seringnya aplikasi meminta untuk di-upgrade kembali, sehingga membuat konsumen merasa terganggu saat sedang terburu-buru, apalagi jika konsumen tidak mempunyai kuota internet untuk mengupdate aplikasi Grab tersebut. Kendala lain yaitu keterlambatan dalam penjemputan konsumen, sehingga konsumen harus menunggu lama. Kemudian penulis artikel jurnal 4, pada PT Kereta Api Indonesia Persero, Madiun mengoperasikan kereta api Madiun Jaya sebanyak 1 rangkaian kereta dengan kelas ekspres AC. Kereta ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 20 Juni 2011. Dengan adanya kereta api Madiun Jaya ini, semakin menambah pilihan mode transportasi yang dapat dipilih masyarakat untuk menuju ke Solo ataupun Yogyakarta. Setelah kereta api ini diluncurkan, banyak konsumen yang menggunakan kereta api ini. Hal ini dapat dilihat dari tingkat okupansi KA Madiun Jaya yang cukup tinggi, yaitu sekitar 70% sampai 90%. Untuk hari biasa dan untuk hari libur bisa mencapai 100% atau bahkan lebih. Untuk menarik minat konsumen baru agar beralih menggunakan kereta api ini dan juga untuk mempertahankan konsumen setianya, sudah seharusnya PT Kereta Api Indonesia Persero DAOP 7 Madiun lebih memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan dan perusahaan memberikan pelayanan yang lebih baik daripada mode transportasi yang lain. Kemudian penulis artikel jurnal 5, PT Kereta Api Indonesia mengambil kebijakan untuk mengadakan, yaitu menyediakan berbagai jenis layanan unggulan dalam bentuk kereta api dari jenis ekonomi, bisnis, dan eksekutif yang memiliki tingkat harga yang berbeda sehingga menyesuaikan dengan kemampuan daya beli konsumen. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh konsumen mengandung beberapa konsekuensi bagi PT KAI, diantaranya adalah mewujudkan kepuasan konsumen, sehingga konsumen diharapkan akan melakukan pembelian ulang atau penggunaan jasa ulang. Daerah operasional 6 Yogyakarta merupakan salah satu bagian dari PT KAI, karena PT KAI merupakan BUMN yang monopoli, jadi kebijakannya ditentukan oleh pusat seperti halnya layanan yang diberikan kepada konsumen bersifat sentral. Kemudian selanjutnya perbandingan bab 1 bab 1 permasalahan penelitian. Persamaan. Keempat jurnal di atas memaparkan permasalahan dalam jurnal. Kemudian mereka penulisan jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, dan jurnal 5 merumuskan permasalahan penelitian dengan menggunakan kalimat tanya. Perbedaannya terletak pada jurnal 4 yang tidak memiliki rumusan masalah. Kemudian perbandingan bab 1, tujuan penelitian dan manfaat penelitian artikel jurnal. Persamaan. Keempat jurnal di atas memiliki tujuan penelitian yang sama, yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan transportasi terhadap kepuasan konsumen dan pelanggan. Pada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 4, dan jurnal 5 tidak memiliki manfaat penelitian. Kemudian perbedaan terletak pada jurnal 4 yang tidak memiliki tujuan penelitian. Pada jurnal 3 memiliki manfaat penelitian. Kemudian selanjutnya, perbandingan bab 2 kajian pustaka atau landasan teori kelima artikel. Persamaannya, yang pertama pada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5 menggunakan teori kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Kemudian pada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, dan jurnal 5 memiliki kerangka penelitian. Pada jurnal 2 dan jurnal 3 memiliki penelitian terdahulu. Pada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, dan jurnal 5 memiliki hipotesis. Perbedaannya terletak, yang pertama, dari kelima jurnal di atas, penulisan jurnal 1, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5 tidak ada menjelaskan penelitian terdahulu dalam kajian pustaka. Pada jurnal 4 tidak memiliki kerangka berpikir dan hipotesis.
Kemudian perbandingan bab 3 metode penelitian kelima artikel jurnal. Persamaan. Penulisan kelima jurnal menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, yaitu desain penelitian, metode sampling, dan teknik analisis data. Pada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, dan jurnal 5 terdapat variabel penelitian. Pada jurnal 1 dan 4 menggunakan metode sampling non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Kemudian perbedaannya, pada jurnal 1 jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kasual. Pada jurnal 2 jenis penelitian yang menggunakan metode statistik deskriptif. Pada jurnal 3 pengumpulan data dengan cara memberikan angket pada responden. Pada jurnal 4 jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian explanatory. Pada jurnal 5 metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi. Kemudian pada jurnal 2 tidak dijelaskan mengenai metode sampling. Kemudian perbedaan selanjutnya, keempat jurnal menggunakan metode sampling yang berbeda. Kemudian pada artikel jurnal 4 tidak dijelaskan tentang variabel penelitian. Selanjutnya, keempat jurnal memiliki variabel yang berbeda. Pada jurnal 5, metode sampel digunakan adalah salah satu responden pengguna jasa transportasi kereta api Indonesia KAI, daerah operasi 6 Yogyakarta. Pada jurnal 3, metode sampling menggunakan sampling insidental. Kelima jurnal menggunakan teknik analisis data yang berbeda. Kemudian selanjutnya, perbandingan bab 4 hasil penelitian kelima artikel jurnal. Persamaan. Kelima jurnal memiliki hasil penelitian. Kelima jurnal menggunakan 8 variabel sebagai pengukur kualitas pelayanan yang menunjukkan memberi pengaruh positif kepada kepuasan konsumen. Pada jurnal 1 dan jurnal 4 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen. Perbedaan, pada kelima jurnal terdapat perbedaan pada hasil rata-rata nilai dari penelitian. Hasil penelitian pada kelima jurnal memiliki jumlah responden yang tidak sama. Pada jurnal 5, hasil penelitian variabel reliability mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen. Kemudian selanjutnya, perbandingan bab 5, kesimpulan dan saran kelima artikel jurnal. Yang pertama, persamaannya, kelima jurnal terdapat kesimpulan. Pada jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5 memiliki saran. Pada jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 5 menyatakan bahwa uji simulat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada kepuasan konsumen. Pada jurnal 1 dan 2, pada variabel tangibles, responsif menyatakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Pada jurnal 4 dan jurnal 5 memberikan saran dalam meningkatkan kualitas pelayanan dari variabel fisik, keandalannya, daya tangkap, jaminan, empati, kenyamanan, koneksi yang berpengaruh pada kepuasan konsumen. Kemudiannya, perbedaan pada jurnal 1 tidak memiliki saran dari penulis. Pada jurnal 2 memberikan saran bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya. Pada jurnal 4, variabel kenyamanan sangat berpengaruh. Kemudian yang selanjutnya, perbandingan daftar pustaka kelima artikel jurnal. Persamaan yang pertama, kelima jurnal memiliki daftar pustaka. Dari kelima jurnal beberapa sumber dari buku. Kemudian pada jurnal 3, jurnal 4, jurnal 5 beberapa sumber didapati dari internet. Kemudian pada jurnal 2, jurnal 4, dan jurnal 5 beberapa sumber didapati dari jurnal. Kemudian perbedaannya, adapun perbedaan setiap jurnal tersebut, nama yang ada di dalam daftar pustaka berbeda-beda dan keahliannya berbeda-beda beserta tahunnya. Kemudian pada jurnal 5 mendapatkan sumber dari Gramedia. Sekian presentasi review perbandingan 5 jurnal dari saya. Kurang dan lebih saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.